Ya. Oke. Benar. Akankah ada satu yang licin permainan yang akan dikeluarkan oleh pemain dari Arkehoshi? Interesting. Atau akan ada satu combo ultimate crowd control dan team fight 5 yang memang akan dilakukan oleh pemain-pemain dari Eko? Eko. Iya bisa jadi sih itu. Ini salah Digi satu- udah hilang tadi masalahnya. Iya di bawah Dia dan Atlas ditongolin juga udah prima deh dia. Dan dengan di bandnya Digi di sini terkesan agak sedikit memaksakan mungkin ya untuk menggunakan reverse pick Atlas kepada Arkehoshi. Silakan ambil Atlasnya, nanti mereka bisa ambil misal ke Valentina untuk mengcopy nanti buat Atlasnya, karena sejauh ini Valentina belum di ban. Oke. Valentina belum Berbeda memang ya, kalau Beda. dari band yang memang sudah terlihat dari beberapa hero dan blue pun udah langsung dibuang ya, mau nggak mau ini first pick milik Arkehoshi. Kalau sampai itu jatuh ke tangan R7, wadaw. Dan yang lebih seremnya lagi, sebenarnya ini ya balik lagi dia maksa kan. Ini ada Atlas, kita udah ban. Ya mau nggak ambil Atlasnya? Karena kalau Atlasnya misalnya kelepas, bisa diambil oleh Eko. Yap. Itu dia yang menjadi pertanyaan kita sekarang. Apakah memang seperti itu strategi yang bakal dimainkan oleh Eko? Atau mereka berpikir ke arah yang berbeda juga? Oke, ini masalahnya terang-terangan banget loh ini. Digi-nya terang-terangan banget. Tidak ada kayak ini kita sembunyi-sembunyi hiding dulu. Ya, dan Digi kan salah satu hero yang bisa mengcover ya. Ya, mengcover bagian belakang, mengcover marksman goldnya. Benar. Dan itu dia, pilihan dari Arkehoshi adalah Valentina. Di mana Valentina memang bisa menjadi counter juga untuk misalnya ya. Misalnya. Mungkin. Sok atuh diambil nggak apa-apa. Yes, tapi ada Kari yang kembali muncul. Benar. Ini dia hero yang memang sedang naik daun kalau ada di first and second pick. Ya, untuk Langsung saat ini diambil ya. Karena dengan adanya Kari, pertimbangan untuk menggunakan hero tebal seperti fighter ini akan jauh lebih berkurang lagi sebagai jungler. Itu dia. Karena kita tahu Kairi punya kapabilitas untuk menjadi armor breaker juga kan, yang membuat jungler fighter agak sedikit kewalahan nantinya ketika menghadapi Kairi yang memang sudah udah mengantongi item-item yang cukup jahat nantinya di area landing phase. Cuma dengan dua hero seperti ini, dengan Kari yang mungkin dari mobilitasnya speedy like Bella, dia memiliki speedy like Bella, oke, movement speednya bertambah, attack speednya bertambah, dia punya phantom step, dia bisa lompat juga, tapi jaraknya nggak gede. Yuzong di sebelah kiri, untuk Arkehoshi juga bisa menjadi salah satu pilihan dengan adanya Yif Tarik ini loh. Iya. Yif sekalinya nongol, stay dia di situ, tapi dengan terbukanya Kaja, hero suppress, nggak bisa dipurify, nggak bisa, sekalinya ditarik udah ngikut aja. Ikut ya. Kecuali emang Kajanya ditahan. Betul. Kecuali emang Kajanya ditahan, tapi seperti apa nanti? Nah, itu. Kayak yang akan ditaruh oleh pemain-pemain Eko dan Kajanya akan jadi jungler atau roamer. Yes, karena untuk Kaja sendiri kalau aku ngelihatnya, kalau misalnya ya dia sebagai jungler ini bakal kurangnya karena dia nggak bisa ada efek kejut. Iya, nggak ada efek kejut dari flickernya ini loh. Yes, dan itu yang dicari sebenarnya kan dari Kaja. Efek kejut untuk menggunakan suppress dia di Vengeance Bond-nya. Ada Freddy yang sudah mulai muncul juga, dan kembali ini untuk garis depannya, garda terdepan dari Eko ini mereka strong banget. Mereka kuat. Tapi Freddy bisa terkena efek teror dari Valentina. Itu dia, efek terornya ini agak sedikit annoying ya, apalagi dengan adjustment yang hadir dari efek teror tersebut. Jadi ini harus perlu diperhatikan lebih lanjut lagi oleh teman-teman dari Eko Team. Dan ini kita bakal lihat juga tentunya di mana lampu-lampu jadi salah satu pilihan Bane memaksimalkan, tidak boleh dimaksimalkan lebih tepatnya oleh R7 itu sendiri untuk nantinya berada di area sisi EXP lane. Tapi kita bakal lihat juga hero apa kira-kira yang bakal dipersempit, mengingat kalau dari komponen hero-nya Iko sendiri ya mereka belum punya dari sisi roamer. Ya, mungkin mereka bisa ban. Tapi Om, ini aku belum pernah riset juga dan belum pernah juga ketemu di range. Apa tuh? Yif kalau lagi ulti, real manipulation, ditarik aja nyangkut nggak deh? Ya, Apa tetap stay di situ? nyangkut dong. Ikut ya? Ikut ya? Ya. Aku malah belum pernah ketemu Belum nih. pernah ketemu. Penasaran aku. Belum pernah di flicker tiba-tiba ada Kaja di samping ya? Belum ya? Belum pernah ketemu, makanya aku bertanya-tanya gitu. Masih bisa menculik ya, masih bisa diculik. Iya, itu makanya kita berharap ini kita bertanya-tanya nih, sekarang Kajanya akan berada di mana? Oke, tapi balik lagi dengan draft yang dimiliki oleh Eko. Oke, mereka punya Frederick, mereka punya Kari. Ini dia, stopper di garis depan, belakangnya Kari akan free hit. Jadi untuk penggunaan dari jungler misalnya melee ini bakal berat sebenarnya buat tim Arkehoshi. Benar, kalau mereka mau mendekat. Jadi ada kemungkinan kita bisa melihat antara Kajanya masuk sebagai jungler, tapi aku sebenarnya jarang ya kalau kita melihat Albert dan Valentina jungler. Karena kalau bicara soal blacklist, mereka bisa flex banget. Bisa dari draft seperti ini. Ya, mereka bisa memasukkan Valentina sebagai jungler juga. Cuman kalau dari arah Arkehoshi ini pertanyaannya ini kita bakal lihat tentunya bagaimana posisi dari dua pemain dari arah Arkehoshi. Dua sudah mulai secure ke area Yuzong yang bisa banget untuk nantinya memporak-porandakan dari area lini belakang tim fight yang dimiliki oleh kawan-kawan dari arah Arkehoshi. Ya karena kita tahu ya bagaimana pola permainan dari Yuzong itu sendiri bukan hanya untuk emang bisa nge-pick ataupun dia emang 1v1 situation, karena dia bisa menghancurkan formasi juga loh, bahkan
mendorong mundur jauh dari poin damage yang dimiliki oleh tim lawan. Itu yang itu yang harus ditakutin, yang harus digarisbawahi dari satu hero ini gitu. Dan Eko mereka butuh hero garis depan. Mereka punya Fredin, oke satu, tapi sebenarnya satu masih belum cukup, tambahin satu lagi. Ada Yuzong sehingga karya akan lebih mudah lagi untuk melakukan fight. Dan mereka punya backupan dari itu semua. Mereka punya mereka punya satu kotak garis pertahanan yang bisa melindungi dan membuat orang berpikir apakah mau maju ke area tersebut apa enggak. Benedetta inilah hero yang emang diambil, yang memang sangat-sangat dibutuhkan guna untuk bisa menabrak lagi ke lini belakang dan Akai. Ada pilihan yang cukup baik dengan tidak ada Digi lagi di sebelah. Ini adalah salah satu penghancur combo juga ya, dengan satu happy spin yang dia miliki, bahkan untuk bisa nge-pick up ini adalah salah satu hero yang sangat baik sekali. Benar, Benedetta Akai. Ini semuanya bakal bisa melompat ke bagian belakangnya. Jadi Kalfizi akan, atau misalnya Fredrin, ini bakal susah untuk bisa nargeting sana sekarang. Mungkin hampir sama dengan Akira tadi dan Kufra. Oke, Kufra memang dibutuhkan untuk berhadapan dengan Benedetta. Hero love-nya 1-1 ini udah mulai dihabisin ya. Dan kalau memang misalnya Franco di sini masih terlepas, bisa dipakai, tapi itu hanya single target loh. Sedangkan mereka butuh banyak. Bonus simbol mungkin bisa menjadi salah satu jawaban. Ini sejauh-jauhnya kita belajar tentang Mobile Legends sampai mau ke ujung sana, sampai berapa ribu kilometer panjangnya. Kadang kita harus balik ke basicnya loh. Betul. Siapa counternya dari Benedetta, siapa counternya dari Wakadon, siapa counternya dari Pani, Kufra. Udah. Itu dia. Tapi ya, Kufra adalah hero roamer yang hit or miss juga. Ini bahayanya dia. Tapi memang ketika dia berhasil menciptakan momen, kita akan melihat momen yang luar biasa indah gitu. Benar, kayak Franco juga bisa dibilang ya dari run hook-nya dan juga dari satu buah damage ultimate-nya. Tapi kita bakal lihat tentunya ya, ini akan ada skenario terbaik dan juga skenario terburuk yang sudah dipersiapkan dari 5 hero Iko dan juga dari Araki Hoshi sendiri di game kita yang ke-5. Karena gue dari berpikir-pikir kan juga Atlas mungkin bisa aja diamankan juga oleh pemain dari Araki Hoshi dengan tidak ada Digi di awal, dan mereka juga tadi udah terlihat ya masih ada 2 slot lagi loh untuk bisa mengamankan itu semua, tapi ternyata mereka masih menahan. Ya wes, inilah pilihan yang dimiliki oleh Araki Hoshi, dan inilah 5 hero yang akan mengambil poin kah atau harus memberikan poin kepada pemain-pemain dari Eko. Oke, kita akan lihat, dan tugas kalian yang ada di rumah adalah berikan dukungan dan semangat kalian dengan hashtag saatnya Indonesia di kolom komentar, karena kita bakal lihat sebentar lagi di Best of One Series ini ya. Di game kita yang ke-5 di area top lane, Skylar udah mulai diharas dan Finn melihat betul pergerakan dari JP di area top lane sana yang membuat akan ada satu buah upaya babysitting dari kedua belah roamer untuk bot laner mereka. Oke, masih berlanjut seperti biasa. Early game dari kedua tim masih cukup santai, tapi di atas sepertinya udah ada gebrakan yang dilakukan. Hampir kaget saya. Ada satu Tyrone Revenge, tapi Finn udah siap untuk menemani terus-terusan kalah sekali. Namun Lemon apakah flicker di awal dan Void Blast-nya connect. Mars Blood bisa by Infinix sudah terlihat. Luar biasa, itu flicker ke arah depan loh malah untuk secure. Agresif juga ya buat Santiago, karena dia melihat peluang tadi. Mungkin dari levelnya juga cukup agresif di early sehingga bisa diharas balik oleh tim Eko. Masih untuk first blood-nya belum terlalu impact besar, tapi memang secara level agak bisa ditahan tadi oleh tim Eko. Ini ada satu hero di mana Finn yang tadi terjebak dengan 2 hero sekaligus yang dimiliki oleh Eko. Hanya saja Finn masih berhasil kabur walaupun harus mengorbankan nih. Satu source yang dia milikin, yaitu spell yang udah dia punya. R7 di bawah masih clear terhadap wave minion, dan di atas Skylar dan juga Benny Kitty. Oke, masih cukup aman ya, dan terlihat sudah tidak ada lagi upaya babysitting, di mana dari kedua belah gold lane dibiarkan independen terlebih dahulu untuk clearing wave minion, dan turtle camp by UBS Gold padahal turtle yang pertama sudah mulai hadir, dan bahkan ada satu buah pertemuan dari kedua belah jungler mengarah ke area objektif turtle-nya. Oke, ini dia turtle-nya udah mendarat, dan sekarang turtle-nya masih menjadi milik dari Eko Turtles Land by UBS Gold. Namun untuk kali ini udah ada pertempuran yang terus terjadi dan Alba menjadi korban di area tersebut. Bahkan Kalsinya masih tetap stay untuk mengamankan satu Rokursa dan berhasil. Bahkan satu monster jungle lagi terbuka loh. Dan ini agak sedikit mahal ya bisa dibilang, karena dari Eko berhasil nge-pick off ke area Albert, ditambah lagi mereka mendapatkan satu buah keuntungan melalui turtle, dan sejauh ini RRQ dalam kondisi yang tidak diuntungkan Om Wawa. Iya, karena mereka benar-benar terdesak tadi. Belum lagi memang mungkin dari retry-nya yang masih miss yang dilakukan oleh Albert, tapi balik lagi memang dari setup yang dimiliki oleh Eko ini mereka kuat untuk di early game. Mereka punya Fredrin untuk bisa memberikan taunting-nya dengan energy eruption dia juga.
Belum lagi di bagian belakang tadi, Finn-nya masih ada di bagian mid. Bersihin dulu untuk bisa mendapatkan defense judgment. Jadi memang agak sedikit terlambat sehingga bisa dimaksimalkan oleh Eko. Tapi Corrosion juga sudah selesai di bagian dari gold lane-nya. Jadi selalu ditemenin, sedangkan Skylar ini sendirian dari tadi. Ini mau nggak mau ya ada satu lane yang harus dikorbankan. Kenapa? Karena gangguan yang diberikan oleh pemain Eko di landing yang lain juga ini lebih bisa dibilang jauh lebih harus diprioritaskan. Karena nggak diberikan waktu sedikit pun juga loh dari tadi. Bahkan sekarang Skylar-nya udah mulai mendapatkan bantuan. Tapi Tyrant Revenge-nya connect dan Tyrant Rage-nya juga tadi udah berhasil membuat Phil langsung aja terduduk lemas di area dinding yang ada di bagian atas. Dan juga Albert bertemu langsung dengan Kalzi. Dua hero ini langsung bertemu di area tersebut. Dua hero di mana Akai dan juga Fredrin-nya cukup berani Kalzi dan balik lagi mundur udah. Ya, satu buah setupan yang tidak berujung ke area satu buah objektif apapun yang berhasil diamankan oleh Iko, hanya jual beli serangan aja. Tapi kita lihat pergerakan dari area bottom lane di mana R7 berusaha untuk melakukan pemotongan terhadap wave minion yang dimiliki oleh Sunford, namun belum berhasil dijegal oleh Sunford itu sendiri. Masih terlihat cukup adem dan RRQ Hoshi masih harus memikirkan cara untuk bisa mendapatkan kompensasi karena masih belum ada satu buah poin yang berhasil mereka amankan. Dan Turtle Camp by UBS Gold ini menandakan Turtle yang kedua sudah mulai dipantau dan bahkan di-poking oleh kawan-kawan dari Iko. Oke, itu dia ada Black Dragon Form mulai landing dan juga ada gangguan di bagian belakang. Tapi sekarang Turtle Slide by UBS Gold-nya pun sudah berhasil diamankan oleh pemain dari Arkeos yaitu Albert. Dan juga ada efek Terrify di dalam tubuh dari Sunford. Tapi cukup saja terdiam di area tersebut sendirian. Ada Petrify yang langsung dikeluarkan. Sunford sedikit lagi episode, tapi untuk region SP yang dimiliki cukup tinggi karena pertempuran yang terjadi juga berbeda. Ini JP-nya mau ke arah mana masih tinggal sendirian, namun Benedetta pun harus mundur karena Sunford terlalu kuat. Yuzong belum mau menyerah di area tersebut. Harus stay awas tuh di area bottom lane dan satu buah keuntungan akhirnya berhasil diamankan dua bahkan di single bawah. Yes, dan pastinya tadi ya dengan kemenangan kecil yang bisa dimiliki oleh Hoshi tadi, Heavy Spin dengan retribution yang diambil oleh Albert juga membuat Eko dari sisi goldnya nggak terlalu terpaut jauh. Tapi yang berhati-hati di ini pastinya di gold lane sih, karena Skylar-nya dihadang secara terus-menerus bonusing ball dari JP yang dia bersembunyi dan selalu menggunakan ambush stretch dari dalam rumput. Wah, Sanji. Mulai mengeluarkan satu reload manipulation dan juga terror defense-nya udah ngelok ke arah mana? Tidak, hanya gertakan saja. Tidak ada yang tahu apakah itu akan langsung dilepaskan charge-nya atau tidak. Teori ancaman ya, ditambah lagi nice move dari Lemon yang tiba-tiba hadir juga untuk memukul mundur pemain-pemain dari Eko di area top lane sana. Dan juga buat teman-teman di rumah jangan lupa tentunya untuk menabung dan juga langsung aja check out Infinix Note 12 karena kalian bisa unlock your multiverse dan multitasking, nggak bikin pusing kalau pakai HP Infinix Note 12 ini. Mantap kali. #speed Dulon. Mantap kali teman-teman ya. 2023 nih guys. Gas langsung. 2023 nih bos ya. Kita balik lagi menuju ke game. Ada 3 hero yang udah terlihat ada di area mid. Namun Kalzi sendirian cukup berani memancing keributan aja dari tadi ya. Skylar. Udah ada konsel langsung dikeluarkan begitu saja. Skylar seperti dalam ancaman tapi tidak numpang lewat. Ada satu Divine Judgment dan juga dengan Heavy Spin berhasil mendapatkan langsung kalau Kalzi. Dan ini ada efek yang baik yang dilakukan oleh pemain dari Kyoshi. Tyrant Revenge ya akankah lompat ke bagian depan? Andai tadi dia lompat, ini akan menjadi satu malapetaka untuk Eko. Ya, benar banget. Apalagi tadi memang dari bagian belakang berusaha untuk dipotong oleh Eko Kalti yang sudah masuk ke sana, tapi memang bukaan yang dilakukan oleh RQ juga bagaimana mereka merespon serangan yang coba dibangun oleh Eko sendiri dan membuahkan hasil dengan adanya heavy spin yang masih dimiliki oleh Albert. Waduh, Tyrant Rage connect tuh tadi. Dan juga sekarang dengan satu Furious Death, tapi akainya Albert langsung berhasil diamankan. Petrify tadi udah mulai connect dan juga Kufra berhasil langsung diamankan. Sunford seperti untuk kali ini tidak akan berhasil lagi karena sekarang R7 di bagian belakang langsung aja mengusir mundur karena Yipda. Namun untuk Benny kita sendiri aja karinya berusaha untuk pergi dan sebelum satu top step. Di terakhirnya Benny kita masih bisa selamat, masih bisa kabur dari area tersebut. Oh, still survive. Benekiti masih bisa mundur ke area lini belakang dan Skylar di sana harus menjadi bentuk kompensasi dari hilangnya Sunford yang miss move di area Turtle Pit. Dan ini dia Turtle by UBS tadi kita udah bakal lihat juga dan bahkan berhasil diamankan Turtle Slain by UBS-nya oleh teman-teman dari Eko tanpa ada gangguan yang berarti yang datang dari anak-anak RRQ Hoshi. Dan kini mereka juga memukul mundur pemainan dari RRQ Hoshi dengan baik untuk tidak lebih lanjut lagi ke arah depan. Dan ini dia itemnya bawah di menit kita yang ke-7. Ya, dari Frederian juga dengan Molten Essence dan ada Blade Armor di sana. Sedangkan untuk Albert sendiri dengan harganya dia, Still Like Fate ada Guardian Helm juga sudah punya. Corrosion, Wind of Nature langsung disusul ya buat Kari sendiri.
ada Swift Boots, jadi attack speednya sudah bisa dipastikan masih bakal cukup cepat. Dan Cloud, kalau kita bicara tadi, Cloudnya selalu di double team dengan kehadiran Karin bersama dengan Kufra. Kali ini Cloud, Skylar dia sudah punya Golden Staff, ada Demon Hunter Sword, jadi seharusnya sudah bisa melakukan team fight. Yap. Harusnya untuk volume bagaimana dia bergabung dengan tim fight ini akan jauh lebih tinggi lagi. Tapi Lemon mencoba untuk memancing tadi, maju ke depan, Tyrant reverse-nya nggak nyampe. Lemon terjebak di dalam satu reward manipulation dan berhasil langsung diamankan. Dan Pimpin berusaha untuk mundur karena Skylar di bagian belakang mendapatkan sebuah ancaman. Ada satu yang langsung dikeluarkan, Pinnya terjebak sendirian, langsung dihajar habis-habisan dengan ada 2 orang. Tapi untungnya Pin masih berhasil kabur karena tidak ada damage yang terlalu besar yang bisa dihasilkan oleh Fredrin dan juga Kufra. Skylar memang diberikan ancaman, tapi kita bakal lihat juga di mana Albert udah mulai dipukul mundur oleh Sanford dan tidak ada bola bantuan yang datang di belakang sisi Albert. Ini membuat dia tidak mau merespon terkait tim fight yang sempat dikeluarkan oleh Sanford di area tersebut. Tapi udah ada sweating lane juga ya yang kita lihat antara dua belah Gold dan juga Yaki lane, karena Seven sudah mulai coba untuk maju ke depan, bahkan coba untuk mulai dihalau. Kalzi udah mulai coba untuk memukul mundur perlawanan dari L7, menjegat jalan pulang yang dimiliki, tapi masih ada front A dari L7 yang membuat dia masih survive dari serangan 2 pemain Eko di area top lane. Ya, brute force breastplate juga tadi baru saja selesai untuk R7, jadi akan ada extra movement speed dan juga ada cooldown reduction yang kita tahu. Antara cooldown reduction kemarin adanya penyesuaian adjustment dari item, dari dominance ice dan juga dari brute force breastplate. Benar, tapi untungnya tadi di atas nggak dilanjutin bro. Karena kan masih sama-sama 50-50 nih antara Bennett dan juga Karin di menit segini nih. Bisa aja Benedetta yang bisa mendapatkan poin dengan ada Petrifa yang dia bawa, atau Karin dengan Phantom-nya untuk terus-terusan bisa menggocek nih. Dengan deretan Like Will yang dia lemparkan itu pasti akan sangat-sangat sekali. Tapi Kalzi udah punya Power Retribution. Lordnya dibawa mundur dulu. Skylar tetap ada di area tersebut mempertahankan stack dari Artillery harusnya untuk bisa memaksimalkan dari apapun yang dimiliki dengan Blazing Duet yang dia punya. Masih dipantau ya, ditarik ulur dari objektif Lord yang hadir di menit kita yang ke-10 kali ini. Kalzi juga udah mulai berada di garda depan dari Eko Philippine, udah mulai dipantau juga oleh 3 pemain. Conceal bahkan sudah mulai diaktifkan, Pin sudah mulai membaca pergerakan dari JP yang gagal untuk memberikan satu buah momentum di area Lord Pit. Oke, Iron Race-nya gagal dan sekarang Epi Spina udah langsung digunakan guna untuk bisa menggagalkan siapa yang ada dalam tersebut. Tapi ternyata Lord Floyd Bayu Besko pun berhasil langsung diamankan oleh Eko, dan bahkan ada satu player yang dia hasilkan 2 sekarang dari Arkeos yang berhasil ditumbangkan oleh pemain dari Eko, dan bahkan Lordnya mereka ambil. Ini menjadi sebuah hal yang sangat-sangat tidak baik untuk Arkeos. Yes, Lord slain by UBS Gold berhasil diamankan oleh Eko Philippine, dan bahkan 2 pemain harus tumbang. Satu lagi dengan area 1, struktur bangunan yang harus hilang. RRQ mau tidak mau harus melakukan defensif, dan Albert udah mulai coba untuk menyelamatkan satu bapak buff dan berhasil dia dapatkan. Yap. Ya, balik lagi dengan kehadiran Kari ya, Benny QT yang memang lagi split, tapi kalau kita tahu Golden Staff juga sudah berada di sana. Nah, jadi secara full attack itemnya dia udah memiliki hal tersebut, dan jangan lupakan dia hero yang tebal yang ada di depan. waduh, Tyrant Revenge-nya Om langsung connect tadi, bahkan sekarang langsung dibalaskan dengan satu heavy spin. Mau kemana Fredrin? Dan berhasil didorong hingga masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh RRQ Hoshi. Ada satu player dari Eko yang berhasil ditumbangkan, tapi coba lihat poin kristalnya memberikan efek yang sangat tidak baik dengan satu efek slow yang sangat begitu mematikan. Dan juga ada serangan di mana Sanfordnya tadi mencoba untuk membandingkan diri maju ke depan, dan sekarang Black Dragon Bomb-nya dengan efek konser yang dikeluarkan pula. Albert mendapatkan banyak sekali satu seperti lagi bila masuk, dan Tyrant Defense-nya connect lagi, dibalaskan dengan Punching Ball, tapi Blazing Duet-nya di bagian belakang benar-benar galak untuk bisa mengusir siapapun pemain dari Eko. Player 7 save the day dan bahkan berhasil menumbangkan beberapa pemain dari Eko Philippine di area bottom lane. Bagaimana tim fight yang di-create oleh JP setelah Kalzi tumbang, ini membuat RRQ Hoshi tidak mau diam begitu saja. Dia justru memberikan counter setup yang baik, dan what a great movement yang bisa dibilang dari R7 bawah. Ya, dan ini ya replay kita by Infinix Note Series, di mana dari tim fight yang terjadi ini ketika Benny QT dia sudah join tim fight. Sebelumnya, sewaktu dia belum ada Kalzi, dia harus tumbang terlebih dahulu, dan ini ceritanya bisa beda sebenarnya kalau Benny QT lebih hadir terlebih dahulu dibandingkan dengan dia harus terlambat seperti ini. Tapi item dari Kari yang sudah selesai dengan garda depan 3 yang sangat-sangat tebal sekali, ini membuat PR tambahan untuk Arki Hoshi. Dan mereka harus bisa mengandalkan sebenarnya dari R7 bersama dengan Skylar untuk melompat ke belakang, untuk menabrak Kari, karena Kari ketika punya Wind of Nature sebagai item kedua tadi, dia udah sangat-sangat sustain. Belum lagi sekarang masih ada pengcoverannya. Pastinya JP kalau dia buka Karinya ini bakal stay di samping dari Yi. Ini bahkan bisa dibilang Om ya,
andai bukan JP yang membuka, kalau menurut gue itu akan sangat jauh lebih berbahaya sekali. Kenapa? Karena mereka udah melakukan beberapa soft skill duluan dan bisa jadi fokusnya menghilang. Dan di situ di mana ada beberapa orang berkumpul, berarti untuk JP akan jauh lebih gampang lagi untuk bisa melakukan lock di mana orang berantem di depannya. Tyrant Revenge tinggal lompat, Assalamualaikum, Tyrant Rage nempel. Ini akan sangat berbahaya sekali apabila JP tidak terlihat di area tersebut. Betul, dan biasanya memang yang buka selalu Kaltizi dulu ya, dengan Brave Assault-nya dia. Dan balik lagi tinggal bagaimana setupan yang bakal dilakukan oleh JP juga, karena dia adalah hero momentum sebagai roamer. Ini mengerikan sekali ya. Tadi terlihat dengan ada satu lagi Real One Malversion yang sudah dikeluarkan, tapi Skylar, aduh itu glowing one-nya jahat banget ya. Terasa banget ya, udah ya. Kecolek aja langsung kebakar loh. Oke, wait. Ada apa itu? Tapi Flicker tadi dan bakar itu kali Finnya malah tertinggal sendiri di bagian belakang. Akankah Finnya bisa selamat? Tapi ternyata Finnya malah langsung menghilang. Bahkan Sandport yang masih bisa selamat di bagian depan. Alex Papan belum dikeluarkan. Coba lihat Bangkala begitu kali lagi nggak memberanikan diri maju. Walaupun tadi Boncibol masih bisa dielakkan, tapi tidak untuk kali ini. Karena ada Sanji dan juga beberapa speedy level yang masuk ke arah tubuhnya. Bahkan Lot kali ini pun berhasil diambil lagi dan lagi oleh Eko dan double kill. Diambil oleh Wow, double kill by Infinite berhasil diamankan oleh Sanji 5-1-5, tidak tersentuh dan bahkan belum bisa untuk dihentikan pergerakan dari tetesan-tetesan maut manipulasi dunia nyata yang dikeluarkan oleh Sanji itu sendiri. Membuat dua pemain RRQ dan juga satu objective board harus diamankan. RRQ dalam keadaan yang tidak diuntungkan, di mana Sanji sudah mulai memukul mundur dengan satu buah reloaded Legends yang membuat distraction tersebut menghancurkan satu base turret yang ada di area ini. Jadi nih satu miss move yang kayak tadi juga nggak akan boleh dan udah harus tidak boleh lagi terjadi tuh. Ya, karena base turret-nya sudah hilang sekarang ya buat Arky Hoshi, jadi mau gak mau mereka harus bisa nge-defense terlebih dahulu. Tadi benar-benar satu opening yang dimaksimalkan oleh Eko. Nah, nih Sandport-nya udah mulai mendistract di bagian depan, tapi coba kita lihat di manakah JP. Masalahnya di saat Sandport ataupun dari Kalsinya udah lompat ke depan nih, JP. Ini di bagian belakang JP-nya udah harus dilihat. JP-nya ngapain? JP-nya lagi ngapain? Dia apabila mengeluarkan dari charge yang dimiliki dari lewat timer defense yang akan ngeloknya ke arah mana? Benar, ditambah lagi ini dari match yang terjadi di area top lane dan langsung bahkan hasilnya optimal di mana F7 harus terculik Pak Pulung di area bawah. Ya. Sayang banget. Menurutku pemilihan rumput yang memang masih timingnya lah, yang masih bad timing tadi untuk Arus Seven, karena ada 3 ternyata dalam sana dan salah satunya itu adalah Kufra. Bonus yang mencegah Arus Seven untuk kemana-mana dan ada point pistol point plus. Yap, dan ini dimanfaatkan oleh pemain Eko ya. Mereka tahu mereka menang jumlah. Reward Malversion langsung dikeluarkan begitu saja. Coba lihat mereka memberanikan diri, tapi Albert masih stay di bagian depan. Semuanya pun masih bisa menghalau wave minion yang masuk. Mereka masih punya kesempatan untuk melawan Yoshi. Saatnya Indonesia, yuk langsung di kolom komen nih, malah doa kali juga bisa sampai dan juga memberikan energi untuk mereka. Hey, ya. Guys, langsung berikan semangat ya, karena di sini Araki Hoshi dalam keadaan yang tidak diuntungkan dan damage deal terbesar datang dari seorang Sanji yang memang belum bisa untuk disentuh. Albert dan Finn yang memang bisa digadang untuk melakukan penculikan, men-cancel. Di sini agak sedikit struggling, tapi yang nggak pernah struggling itu harusnya kalian sih untuk ngecek diskon dari Grab. Jadi kalian jangan lupa untuk pakai promo grab.to/m4 atau scan QR code yang ada di bawah ini, karena diskonnya sampai dengan 90%. Ya. Dan balik lagi dengan item yang sudah di-buy ya, BDQT dia punya Queen Swing. Tadi terakhir untuk itemnya dia yang ke-6 itu adalah Walker. Jadi bakal ada extra movement speed, akan ada extra attack speed juga, dan Queen Swing di sini akan membeli segalanya. Ini bisa membuat pemain-pemain dari Arky Hoshi mungkin agak sedikit miskalkulasi lah kalau mencoba langsung menargetkan ke arah dari BDQT, karena dia punya Wind of Nature, dia punya Queen Swing juga. Aduh, ini masalahnya mereka juga harus lebih mengkalkulasi lagi apa yang mereka lakukan. Bahkan sekarang dari pergerakannya mereka mungkin bisa maju sampai sejauh ini, mendorong maju dari wave minionnya. Tapi dari 3 sisi ataupun 3 laning, sekarang Eko udah menang semua loh. Super Minion udah keluar semua loh. Untuk 1v1 aja dari Minion-Minionnya udah kalah ini. Makanya mereka harus jauh lebih keras lagi untuk mengkalkulasi, jauh lebih keras lagi untuk mendorong. Dan dari tadi mereka masih stay di dalam loop ini. Apabila ada konsel counter defense yang memang langsung dikeluarkan, bahkan Boncibol-nya Alex kepada Pro tidak sempat dikeluarkan. Gagal untuk pergi dari tersebut. Konsel kali ini coba lihat ada naga terbang transparan dan Lordsland. Bayi PSK pun sudah berhasil diamankan oleh Eko. Wah, aduh. Ini Karzi bisa bilang selalu jadi umpan nggak sih Om Wawa? Dan juga selalu dengan cara yang sama ya, dalam artian 3 yang menunggu dalam rumput dan memberikan efek kejut.
Yes. Dan itu mereka menargetkan yang benar-benar bisa ditargetkan dengan Kufranya juga, bounce ball-nya. Dan itu paling dekat adalah Benedetta. R7 ya, yang memang selalu ditugaskan untuk checking ke area bus juga ke area depan. Iya, dan itu adalah target utama dari Kufra karena bouncing ball-nya sangat dihadapkan untuk bisa menggagalkan seluruh pergerakan yang dibikin oleh R7 yang menggunakan Benedetta 3, 2, 1 dan respawn dari R7 pun akan langsung kita tunggu bagaimana caranya untuk bisa langsung membantu rekan-rekan untuk ke defense. Tapi Tyler Race-nya pun tadi udah connect. Bahkan untuk kali ini JP-nya masih bisa mendapatkan satu flicker yang sangat-sangat cepat dikeluarkan, tapi R7 pun ini baru saja respawn tapi udah menghilang kembali. Coba lihat, Sanford memaksakan di bagian depan, bahkan karinya speedy lakukan WWN langsung dikeluarkan begitu saja. Tapi Skylandnya udah gak kuat lagi menahan begitu banyak damage yang masuk ke arah tubuhnya. Bisa terbuka dengan begitu bebasnya. Akankah kali ini berhasil mereka mengalahkan langsung ke arah Arkeochi dan padar. Arkeochi dikalahkan. Eiko from Filipina mendapatkan poin kemenangan. Menghilangkan gigi untuk penghancur combo itu semua.